Kegiatan ekonomi dua sektor hanya melibatkan dua pelaku ekonomi saja, ya, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Ada dua corak dalam kegiatan ekonomi dua sektor ini. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi subsistem dan yang kedua ada kegiatan ekonomi modern. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi dua sektor dengan corak subsistem. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan ekonomi dua sektor ini hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dalam corak kegiatan ekonomi subsistem, penerima-penerima pendapatan, dalam hal ini rumah tangga konsumen, dia tidak menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Dan para pengusaha juga tidak menanamkan modal. Telah kita ketahui bersama bahwa rumah tangga konsumen adalah menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam berupa tanah, sumber daya manusia berupa tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Nah, dari faktor-faktor produksi inilah yang kemudian dibutuhkan oleh rumah tangga produsen untuk proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa ini yang kemudian dijual dan dipergunakan oleh rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah arus barang, di mana dari rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang kemudian digunakan oleh rumah tangga produsen untuk memproses produksi. Nah, dari proses produksi inilah kemudian dihasilkan barang atau jasa. Nah, barang atau jasa ini kemudian digunakan oleh rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah diagram arus melingkar, ya, yang disebut dengan arus barang. Nah, kemudian yang kedua ada arus uang. Nah, arus uang ini seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga konsumen mendapatkan uang dari rumah tangga produsen yang diperoleh dari pembayaran atas faktor produksi yang bisa berupa gaji, ya, upah, sewa, dan lain sebagainya. Jadi dari hasil penggunaan faktor produksi oleh rumah tangga produsen inilah kemudian rumah tangga produsen memberikan imbalan atau memberikan pembayaran atas faktor-faktor produksi yang digunakan berupa gaji, upah, sewa, dan lain sebagainya kepada rumah tangga konsumen. Setelah menerima uang dari rumah tangga produsen, kemudian rumah tangga konsumen menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Ya, sehingga menggunakan uangnya untuk pembayaran atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, kemudian uang itu kembali lagi ke tangan rumah tangga produsen sebagai barang atau jasa. Ya, inilah arus uang. Jadi dari rumah tangga produsen membayar atas faktor-faktor produksi yang digunakan, ya, bisa berupa gaji atau upah yang dibayarkan ke rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga konsumen mempergunakan uang yang didapatnya atau yang diperolehnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Hanya uang tersebut masuk kembali ke rumah tangga produsen dalam bentuk hasil penjualan atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Nah, inilah kegiatan ekonomi dua sektor atau subsistem. Nah, kegiatan ekonomi dua sektor dalam corak subsistem ini tidak mengenal saving atau tabungan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan ekonomi dengan corak modern. Secara umum prosesnya sama seperti sebelumnya. Akan tetapi dalam corak modern ini kita sudah mengenal akan saving. Tentu pendapatan rumah tangga konsumen yang diperolehnya dari pembayaran gaji, upah, sewa yang dilakukan oleh rumah tangga produsen tentu tidak semuanya digunakan untuk kegiatan konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, ada sebagian pendapatannya ditabung di lembaga keuangan, misalnya bank. Nah, dari lembaga keuangan ini kemudian uang itu dipinjamkan
kepada para penanam modal. Nah, dari penanam modal ini kemudian diinvestasikan kepada rumah tangga, produsen, atau perusahaan. Nah, inilah gambaran diagram arus melingkar untuk kegiatan ekonomi dua sektor corak modern.